Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami yang berjudul obat tetes hidung. Menurut Farmakope edisi 3, obat tetes hidung merupakan larutan dalam air atau dalam pembawa minyak yang digunakan dengan cara meneteskannya atau menyemprotkannya ke dalam lubang hidung pada daerah nasofaringeal yang dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Untuk formulasi umum obat tetes hidung, umumnya itu zat aktifnya biasanya mengandung zat aktif pada golongan antibiotik, contohnya itu kloramfenikol atau neomycin sulfat, golongan sulfonamid, vasokonstriktor, antiseptik, dan anestetik lokal. Karena pada dasarnya sediaan obat tetes hidung itu sama dengan sediaan cair yang lainnya, karena bentuknya itu seperti larutan atau suspensi, sehingga untuk teori sediaan, evaluasi itu dapat mengacu pada larutan atau suspensi. Yang kedua, yaitu pH larutan dan zat pendapar. pH sekresi hidung untuk orang dewasa itu kisaran 5,5 sampai 6,5 dan untuk anak-anak sekitar 5 sampai 6,7. Jadi, dibuat pH larutan obat tetes hidung antara pH 5 sampai 6,7. Larutan tetes hidung yang sedikit asam akan lebih efektif bila digunakan untuk pengobatan demam dan infeksi sinusitis. Obat-obat yang bersifat alkali dan meningkatkan sekresi basa, demikian juga sebaliknya, karena keduanya dapat mempengaruhi silia. Kapasitas dapar obat tetes hidung itu harusnya sedang dan isotonis atau hampir isotonis, karena kapasitas dapar cairan mukus hidung itu rendah. Sebagai contoh, larutan alkali dari sulfonamid tanpa dapar dapat menyebabkan kerusakan serius pada silia. Jadi, untuk mengatasinya, maka dianjurkan untuk menggunakan propilen glikol sebagai pembawanya. Dan disarankan menggunakan dapar fosfat pH 6,5 atau dapar lain yang cocok dengan pH 6,5 dan dibuat isotonis dengan NaCl. Yang ketiga itu zat pensuspensi. Kita dapat menggunakan sorbitan atau span, polisorbat atau twin, atau surfaktan lain yang cocok. Kadarnya itu tidak boleh melebihi dari 0,01% bobot per volume. Ini menurut Farmakope edisi 3. Yang keempat, pengental. Untuk menghasilkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukus hidung agar aksi silia itu tidak terganggu, maka sering digunakan metil selulosa dan natrium CMC. Jika larutan itu sangat encer atau sangat kental, maka dapat menyebabkan iritasi pada mukosa hidung. Yang kelima adalah pengawet. Umumnya digunakan yaitu benzalkonium klorida dan klorbutanol. Pengawet yang digunakan ini sama dengan yang biasa digunakan dalam pengawet dalam larutan obat mata. Dan yang terakhir yaitu agen tonisitas. Kalau bisa, larutannya itu dibuat isotonis dengan menggunakan NaCl konsentrasi 0,9% atau sedikit hipertonis dengan memakai NaCl atau dextrosa. Sterilitas. Sediaan hidung steril disiapkan menggunakan metode dan material yang dirancang untuk memastikan sterilitas dan untuk menghindari paparan dari kontaminan dan pertumbuhan dari jasad renik. Sediaan tetes hidung harus steril. Cara sterilisasi yaitu 1. Filtrasi dengan menggunakan filter membran dengan ukuran pori 0,45 mikrometer atau 0,2 mikrometer. Yang kedua, panas kering. Yang ketiga, autoclaving. Yang keempat, sterilisasi gas dengan etilen oksida. Manufaktur obat tetes hidung. Contoh formulasi obat tetes hidung dapat dilihat pada slide. Langkah pembuatan. Untuk persyaratan obat tetes hidung,
Yang pertama, viskositas. Penambahan bahan metil selulosa sebanyak 0,5% untuk mendapatkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Yang kedua, isotonis. Iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan isotonis atau sedikit hipertonis. Larutan yang sangat encer atau sangat pekat akan menyebabkan iritasi pada mukosa hidung. Yang ketiga, isohidris. Keasaman sekresi hidung pada orang dewasa sekitar 5,5 sampai 6,5, sedangkan untuk anak berkisar antara 5 sampai 6,7. Rintis akut menyebabkan pergeseran pH ke arah basa, sedangkan peradangan akut menyebabkan pergeseran pH ke arah asam. Sebaiknya kita menggunakan dapar fosfat dengan pH 6,5. Yang keempat, tetes hidung harus steril. Yang kelima, harus mengandung antibakteri. Yang keenam, zat aktif berkhasiat dekongestan, anestetik lokal atau antiseptik. Yang ketujuh, hindari penggunaan larutan obat yang bereaksi alkali. Yang kedelapan, pemberian tetes hidung pada bayi tidak boleh mengandung mentol. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan cairan pembawa minyak mineral atau minyak lemak. Cairan pembawa umumnya digunakan air. Untuk evaluasi sediaan, yang pertama sterilisasi, yang kedua kejernihan, yang ketiga pH, yang keempat volume atau berat sediaan.